Halo pemirsa, apa kabar? Info Dunia kembali hadir dengan sejumlah informasi peristiwa menarik dan unik dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya Luis Ayu, simak informasinya untuk Anda. Kita awal informasi yang pertama, pemirsa. Warga Gaza kembali merasakan buka puasa di tengah reruntuhan puing bangunan. Meskipun berbuka di tengah reruntuhan, rasa kekeluargaan warga Gaza tak pernah runtuh dan tetap melakukan kegiatan buka puasa bersama. Hari pertama melaksanakan bulan Ramadan, warga Palestina, khususnya di daerah Rafah, Gaza, melakukan kegiatan sahur bersama hingga buka bersama dengan meja yang membentang panjang di tengah reruntuhan bangunan-bangunan di sana. Sebelumnya tahapan gencatan senjata berakhir pada Sabtu 1 Maret 2025 lalu, di mana pejabat Israel, Qatar, Mesir, dan Amerika melakukan negosiasi. Sementara Hamas yang tidak hadir diwakilkan oleh negara mediator, Qatar dan Mesir. Untuk mengurangi ketegangan, berbuka puasa di tengah gunungan puing reruntuhan, warga di sana berinisiatif memasang lampu hiasan untuk mempercantik suasana, juga dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Berbuka puasa di tengah puing bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Warga Gaza tidak berhenti mengkhawatirkan agresi yang mungkin saja terjadi pada saat mereka melangsungkan sahur atau berbuka puasa. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, umat Islam di penjuru Amerika Serikat menunaikan ibadah puasa dan menjalankan berbagai kegiatan selama bulan Ramadan di masjid-masjid komunitas mereka. Tapi ada pula yang tak lagi memiliki lokasi ibadah tetap, di antaranya yang terdampak kebakaran hutan dahsyat di sekitaran Los Angeles, California pada awal Januari lalu. Ramadan tahun ini menjadi yang pertama bagi komunitas Muslim di Altadena, California, tanpa dipusatkannya kegiatan di masjid mereka, Masjid Al-Taqwa. Masjid ini terbakar habis akibat kebakaran yang melanda Altadena dan wilayah sekitar Los Angeles lainnya pada awal Januari. Ramadan has come to our minds, it is in a couple of weeks. And we've definitely thought of where we will be spending it because Masjid Al-Taqwa is no longer, right? But the people are there. The community is there. Menjelang Ramadan, jemaah Masjid Al-Taqwa berkumpul dan beribadah di ruang serbaguna Sekolah Islam New Horizon di Pasadena, kota yang tak jauh dari Altadena. Farzana adalah salah satu jemaah yang rumahnya terbakar habis saat karhutlah. I just grabbed some essentials of the kids for the night, and I'm wearing my home clothes, and he's wearing his home clothes, and we're like, well, we're just gonna go to his parents. We'll spend the night watching the news anyways. We don't need anything. We'll be back in the morning, And we turn, and that's when we realize that our house is gone because our neighbor's house is gone, our house is gone. I go completely ballistic. I'm just. Those moments were just like, I was obviously very hysteric. Meski tak lagi memiliki masjid fisik, Farzana tetap bersyukur. I absolutely love our communal sense, the support, the spiritual support, the emotional support, the mental support. Masjid Al-Taqwa sendiri sebelumnya telah berdiri lebih dari 40 tahun dan melayani umat Islam di kawasan Altadena dan Pasadena. Penggalangan dana untuk pembangunan kembali masjid diluncurkan di situs urun dana Muslim Launch Good. Dan memasuki Ramadan, target penggalangan $1 juta telah hampir tercapai. Kebakaran Altadena pada Januari lalu merupakan kebakaran dengan tingkat kerusakan terparah terbesar kedua dalam sejarah modern California setelah kebakaran Camp Fire pada tahun 2018. Lebih dari 9.000 bangunan terbakar, termasuk rumah, fasilitas umum, dan juga tempat peribadatan. Sementara itu, Masjid At-Thohir adalah masjid milik komunitas Muslim Indonesia di kota Los Angeles. Sejumlah jemaah rumahnya juga terdampak karhutlah. Ya, betul. Ada beberapa. Ada 2 yang Muslim WNI dan juga ada 1 yang Muslim tapi non WNI. Kebetulan teman saya, teman dekatnya. Yang apa itu? Aslinya orang Itali, tapi Itali American, mualaf.
Kegiatan bulan suci Ramadan di Masjid At-Thohir berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi masjid ini juga menggalang dana tak hanya bagi jemaah yang terdampak, tapi juga warga lokal secara umum. Alhamdulillah dari Masjid At-Thohir kami ada penggalangan dana kontribusi dari masyarakat lewat grup WA. Pengurus dan jemaah Masjid At-Thohir juga aktif terlibat penggalangan bantuan pasca Karhutla yang dikoordinasikan lewat organisasi amal Islamic Relief dan ditujukan tak hanya bagi komunitas muslim tapi juga warga Altadena dan wilayah lainnya di Los Angeles County yang terdampak. Dari Los Angeles, California, Aryatno Budianto, Dania Iman, Irfan Ihsan, dan tim VOA. Pemerintah Indonesia terus memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah Kuwait dalam bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Menteri Ketenagakerjaan Yasser Lee berharap kerjasama ini dapat memperluas kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil. Menteri Ketenagakerjaan RI, Yasser Lee, mewakili pemerintah Indonesia menghadiri acara The 64 Years National Day and the 34 Years Liberation Day of the State of Kuwait. Kehadiran ini menjadi bukti eratnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kuwait, di mana ini bukan sekedar seremoni, tetapi juga langkah memperkuat kerjasama khususnya di bidang ketenagakerjaan dan ekonomi. Moving forward, I'm confident that we will continue our collaboration in ensuring labor protection and expanding employment opportunities for skilled Indonesian workers in Kuwait. Menaker Yasser Lee berharap hubungan kedua negara semakin kuat guna membuka lebih banyak peluang bagi tenaga kerja Indonesia yang terampil serta mempererat persahabatan antara Indonesia dan Kuwait. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memasuki bulan suci Ramadan, seluruh dunia mulai mempersiapkan suasana buka puasa pertamanya. Seperti salah satunya di negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab, melepas tembakan meriam perdana yang menandakan dimulainya buka puasa pertama di bulan suci Ramadan di negara tersebut. Seluruh umat muslim di seluruh dunia tengah memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah pada bulan ketiga di tahun 2025 ini. Indonesia juga turut memeriahkan dengan kembang api hingga petasan pada malam tarawih kemarin. Lalu, bagaimana dengan negara lainnya? Ada hal unik terjadi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, di mana perayaan hari pertama puasa di bulan Ramadan disambut dengan dentuman meriam oleh pemerintah setempat di Masjid Sheikh Zayed. Masjid tersebut telah mempersiapkan momentum ini dengan menyiapkan lokasi parkiran kendaraan sebanyak 8.000 lahan hingga penyediaan kendaraan listrik 70 unit kepada para pengunjung. Dilansir dari laman Fiori, masyarakat di kota tersebut berbuka puasa di halaman masjid bersama sanak keluarga dengan konsumsi makanan yang telah disiapkan oleh pihak masjid. Sebelumnya, pada edisi bulan suci Ramadan tahun lalu, tercatat 1,6 juta jamaah dan pengunjung memadati Masjid Sheikh Zayed di pusat kota negara tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Terima kasih pemirsa masih tetap bersama kami di Sinpo Dunia. Informasi kami lanjutkan. Usai beradu mulut dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Ukraina merapat ke kawasan Eropa guna meraih dukungan terhadap kemerdekaan negaranya. Berpalingnya Ukraina ke Eropa pun disambut dukungan penuh dari organisasi NATO hingga beberapa negara di benua biru tersebut. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky tiba di London, Inggris, guna menghadiri konferensi tingkat tinggi bertajuk Securing Our Future, di mana Inggris sebagai tuan rumahnya. Pada kesempatan ini, Zelensky merapat sebagai bentuk pencarian dukungan terhadap negaranya, usai jawaban nihil terhadap kunjungannya ke Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa waktu lalu. Melalui pantauan yang terlihat, beberapa petinggi negara Eropa hadir pada konferensi ini, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Olaf Scholz, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjártó, hingga Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Forum ini difokuskan kepada Ukraina dan juga keamanan regional di benua biru dari potensi ancaman konflik dari dan luar kawasan Eropa tersebut. Dari Jakarta, Max, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump direncanakan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski belum dipastikan tanggalnya, namun jalan-jalan Moskow sudah banyak warga Rusia yang menyambut baik apa yang mereka anggap sebagai mencairnya hubungan dengan Washington. Dan beberapa berharap ini adalah awal dari berakhirnya isolasi negara mereka dari Barat. Pemerintah Rusia memberikan penghormatan kepada mereka yang telah gugur dalam 3 tahun perang besar-besaran di Ukraina. Kini memasuki tahun keempat, Rusia masih menyebutnya sebagai operasi militer khusus dan mereka memperingatinya dengan berbagai cara, termasuk pameran potret para korban yang gugur. Namun yang menjadi perbincangan utama di jalan-jalan Moskow adalah rencana pertemuan langsung antara Trump dan Putin. Maxim Ilyinov adalah salah satu seniman yang berpartisipasi dalam pameran potret ini. Ia melihat pendekatan Trump sebagai sesuatu yang transaksional namun positif. Trump always says, let's make a deal. It's a business position. And those who make deals do not waste advantages, but they seek to acquire. One can negotiate with him, but he wants money, not bullets. Hubungan antara Moskow dan Washington mencapai titik terendah karena dukungan politik dan militer Presiden AS kala itu Joe Biden pada Ukraina. Namun janji Trump untuk mengakhiri perang dan mengikutsertakan Rusia, tapi tidak dengan Ukraina ke perundingan dan negosiasi damai telah memicu antusiasme pemulihan hubungan. Namun antusiasme tersebut juga diimbangi dengan beberapa suara yang menyerukan untuk menurunkan ekspektasi. Мы помним первое президентство Трампа, когда, в общем-то, против нашей... We remember Trump's first presidency when, in general, massive sanctions began to be imposed against our country as never before. Increased arms supplies to Ukraine began. Much was done to worsen the situation around the Ukrainian crisis and in relations between Moscow and Washington at that time. И в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Warga Rusia yang menentang invasi negara mereka ke Ukraina telah dibungkam di Rusia atau terpaksa mengasingkan diri. Mereka melihat usulan negosiasi Trump sebagai kemenangan politik dan militer de facto bagi Putin. Russia would really like to have working relations with the United States, provided that Russian interests will be taken into account in Ukraine. This is, in fact, Putin's rather ambitious plan, which is no different from the capitulation of Ukraine. Di jalan-jalan Moskow, opini umum adalah bahwa dengan Trump ada peluang terbuka yang mustahil terjadi di bawah Biden. Trump is a more reasonable person, more reasonable, pragmatic. And his entourage, and Elon Musk, and all of them, they are smart people. There was no room for negotiation with Biden. He was hiding the truth and had his own personal interests in Ukraine. In general, to be honest, I don't care. We will win. I don't care about America. I don't care about Europe. Banyak warga Rusia mengatakan mereka ingin melihat perang di Ukraina berakhir dan mereka melihat pendekatan Trump sebagai jalur menuju perjanjian damai yang mereka harapkan tidak hanya mengakhiri perang tetapi juga sanksi serta isolasi Rusia. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Lama bergantung pada Tiongkok untuk merakit dan membuat barang elektroniknya, raksasa komputer dan smartphone Apple baru mengumumkan investasi besar-besaran secara domestik. Adakah kaitannya dengan tarif yang bakal dikenakan ke produk dari Tiongkok oleh pemerintah Amerika Serikat? Berikut informasi selengkapnya. Raksasa komputer dan ponsel Apple mengumumkan investasi sebesar $500 miliar di Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Investasi antara lain digunakan membangun pabrik di Houston, negara bagian Texas, untuk membangun peladan teknologi kecerdasan buatan. Investasi Apple di dalam negeri diproyeksikan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru. Pengumuman Apple ini tak lama setelah pertemuan pimpinan perusahaan ini, Tim Cook, dengan Presiden Donald Trump. Yesterday I had Tim Cook in the office from Apple. He's investing hundreds of billions of dollars. Apple menjadi salah satu perusahaan besar AS yang baru mengumumkan investasi dan penciptaan lapangan kerja secara domestik. We're going to have a lot of chip makers coming in, a lot of automakers coming in. Presiden Trump sendiri akhirnya meningkatkan tarif atas impor dari Tiongkok, perkembangan yang bisa meningkatkan ongkos produksi bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang masih bergantung pada pabrik di Tiongkok. iPhone dan produk elektronik lainnya dari Apple banyak diproduksi saat ini di Tiongkok, yang juga membuat sejumlah komponennya.
Tapi dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi perpindahan produksi ini dari Tiongkok ke sejumlah negara lain, termasuk Vietnam dan juga India. Sebagian analis mencermati diversifikasi rantai pasok Apple ke Amerika Serikat tak sepenuhnya akibat tarif pemerintahan Trump terhadap Tiongkok. I mean, they are now have been for some years in the process of moving production away from China anyway, pre-tariff. There's still a substantial amount in China, but there's a trend here that's clear, and I think that Apple will continue that. Tapi dengan investasi di dalam negeri, perusahaan ini mengisyaratkan sinergi dengan prioritas pemerintahan Trump untuk mengutamakan penciptaan lapangan kerja di Amerika. They're just taking the opportunity to use, the press releases to try to just get some more public exposure for a lot of things they were already spending, and obviously align well with kind of a pro-US policy. Selain Texas, investasi Apple juga menjangkau negara bagian Arizona, California, Iowa, Michigan, Nevada, North Carolina, Oregon, dan Washington. Apple juga akan menggunakan chip dari perusahaan semikonduktor Taiwan TSMC yang diproduksi di Arizona. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Luis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.